Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi dukhuli ramadhana haramallahu jasadahu 'alal nar. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulih karim. Masyarul muslimin wal muslimat jamaah sholat maghrib Masjid Al-Barokah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, taufik serta inayah, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita, masih diberi kesehatan, masih diberi umur panjang, sehingga kita dapat menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai hamba-Nya, sholat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah kita juga diberi kesempatan menghadiri majlis ilmu yang rutin kita laksanakan sampai dengan masuk waktu isya ke depan. Mudah-mudahan majlis kita dan kita yang ada di dalamnya senantiasa mendapat ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, insyaallah juga pada kita sekalian yang masih patuh taat mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya. Tema yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini yaitu menyambut datangnya bulan yang penuh keagungan, keberkahan, Ramadan 1446 Hijriah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, kalau kita melihat kalender Hijriah, saat ini kita sudah masuk bulan Rajab. Habis Rajab, Sya'ban. Habis Sya'ban, Ramadan. Kalau orang tua dulu bilang bulan Rejab. Habis Rejab, Roah. Habis Roah, puasa. Ya. Rasa-rasanya Ramadan tahun lalu masih terngiang-ngiang di telinga kita, masih terngiang-ngiang di dalam hati kita. Rasa-rasanya baru saja kita tinggalkan, tapi fakta dan realitanya sebentar lagi kita sudah akan memasuki Ramadan 1446 Hijriah. Dan kita pahami bersama bahwa Ramadan adalah bulan yang memang dinanti-nantikan, bulan yang dirindukan oleh setiap muslim, siapapun dia termasuk kita. Karena kita tahu Ramadan adalah bulan yang penuh keagungan, bulan yang penuh keberkahan. Di antara keagungan dan keberkahan Ramadan, di dalamnya kita diperintahkan untuk berpuasa selama 1 bulan penuh dan sifatnya wajib. Malam harinya kita disunahkan untuk melaksanakan qiyam Ramadan selama 1 bulan penuh, yang kita kenal dengan sholat tarawih. Di dalamnya ada 1 malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Dan banyak lagi keagungan dan keberkahan Ramadan. Karena itu kita perlu mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Ya. Rajab ini merupakan bulan untuk kita mempersiapkan diri agar kita bisa meraih keagungan dan keberkahan Ramadan. Sering saya sampaikan dalam beberapa kesempatan, jangan harap kita bisa sukses melaksanakan
ingin menyampaikan bagaimana persiapan kita menyambut bulan yang penuh keagungan dan keberkahan, sehingga diharapkan nanti pada waktunya itu dapat kita raih. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, setidaknya secara garis besarnya ada dua yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, persiapan secara pribadi. Yang kedua, persiapan secara lingkungan. Jadi persiapan secara pribadi dan persiapan secara lingkungan. Apa saja yang perlu kita siapkan secara pribadi? Setidaknya ada 5. Saya sebutkan dulu secara keseluruhan, khawatir nanti tidak tuntas kita bahas. Secara pribadi, yang pertama yang perlu kita siapkan adalah persiapan ruhiyah, persiapan yang berkaitan dengan rohani, persiapan yang berkaitan dengan keimanan, persiapan yang berkaitan dengan akidah yang ada pada diri kita. Yang kedua, persiapan jasadi, persiapan yang berkaitan dengan fisik. Karena bulan Ramadan ini memerlukan fisik yang prima untuk kita bisa meraih keagungan dan keberkahannya. Jangan harap kita bisa raih keagungan dan keberkahan Ramadan kalau fisik kita tidak prima di bulan Ramadan nanti. Yang ketiga, persiapan fikriyah, persiapan yang berkaitan dengan ilmu, persiapan yang berkaitan dengan syariat. Karena kita pahami bersama bahwasanya jangan harap ibadah kita dapat diterima kalau tidak sesuai dengan syariat. Makanya kita harus mempersiapkan diri itu dari jauh-jauh hari. Hal-hal yang berkaitan dengan puasa, hal-hal yang berkaitan dengan Lailatul Qadar, hal-hal yang berkaitan dengan tarawih dan lain sebagainya. Yang keempat, persiapan yang berkaitan dengan akhlaki, berkaitan dengan perilaku, dengan sikap. Karena puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Dan yang kelima yang berkaitan dengan persiapan pribadi yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan yang berkaitan dengan mal, dengan harta, dengan materi. Ya. Kenapa? Karena banyak ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang berkaitan dengan harta. Ya. Dan itu tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak memiliki harta. Ini persiapan pribadi ada 5, nanti kita uraikan. Nah, kemudian persiapan yang berkaitan dengan lingkungan itu juga perlu kita persiapkan. Pertama, berkaitan dengan rumah kita, apa saja yang perlu kita siapkan dalam rangka menyambut Ramadan. Ya, salah satunya yang dianjurkan adalah kita bertahniah, ya, menyambut dengan rasa gembira, dengan rasa bahagia, ya, menyampaikan kabar gembira akan datangnya Ramadan. Kalau pada masa Rasulullah, sekarang bisa dalam bentuk ucapan selamat, ya, atau juga dalam bentuk spanduk-spanduk di rumah-rumah Muslim, ya, dalam rangka untuk persiapan berkaitan dengan lingkungan. Nanti juga yang kedua, persiapan yang berkaitan dengan tetangga, warga, ya. Yang ketiga, berkaitan dengan tempat ibadah, itu juga perlu disiapkan berkaitan dengan lingkungan, masjid, musola, itu perlu dipersiapkan, ya. Dan yang keempat itu persiapan berkaitan dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Barokah rahimakumullah, ya. Yang pertama berkaitan dengan persiapan pribadi. Ada 5 tadi. 1 adalah persiapan ruhiyah. Karena inilah yang paling mendasar, ya, yang paling mendasar untuk kita mempersiapkan diri menyambut
Hijriah. Bahkan kalau kita bercermin kepada salafus saleh, bercermin kepada para sahabat Rasulullah, sahabat Rasulullah itu membagi tahunnya kepada dua bagian. 6 bulan selepas Ramadan, mohon kepada Allah agar ibadah yang dilaksanakan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan itu diterima. Dan 6 bulan berikutnya, mohon kepada Allah agar kiranya dapat dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Itu udah 6 bulan sebelumnya, sahabat-sahabat itu sudah berdoa. Yang salah satu inti daripada doanya adalah agar dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Sekarang kita udah tinggal 2 bulan, Rajab, Sa'ban. Kalau pimpinan pusat Muhammadiyah sudah jauh-jauh hari menyampaikan maklumatnya, 1 Ramadan 1446 Hijriah ini bertepatan dengan 1 Maret ya, 2025 Hijriah. Itu jatuh pada hari Sabtu. Jadi kalau Ramadan jatuh pada hari Sabtu, tarawih pertama bukan hari Sabtu malam Minggu, tapi hari Jumat malam Sabtu. Karena pergantian tanggal dalam Islam itu saat terbenam matahari. Jadi pada saat maghrib itu sudah masuk tanggal Sabtu. Dan 1 Syawalnya itu bertepatan dengan tanggal 31 Maret 2025 atau bertepatan dengan hari Senin ya, 1 Syawal ya. Jadi sudah sebentar lagi. Apalagi kita tahu bulan Februari itu kan nggak sampai 30 hari ya, paling banyak 28 hari ya bulan Februari. Jadi sudah sangat dekat. Makanya tema ini saya sampaikan dalam rangka kita untuk mempersiapkan diri agar bisa meraih keagungan dan keberkahan. Dan salah satunya yang persiapan Rohiyah ini adalah kita berdoa. Dan salah satu doa yang familiar yang sering disampaikan kepada kita, walaupun katanya itu doif, namun untuk kita berdoa boleh kita berdoa ya. Yang familiar itu Allahumma barik lana fi rojabah wa sa'bana wa balikna Ramadan ya. Atau mungkin dengan bahasa kita atau dengan doa-doa yang lain yang intinya kita mohon pada Allah agar dipertemukan dengan bulan yang penuh keagungan dan keberkahan Ramadan 1446 Hijriah. Allahumma barik lana fi rojabah wa sa'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kiranya kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban wa balikna Ramadan, dan sampaikan kami dengan bulan Ramadan ya. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita hanya punya rencana, kita hanya punya planning, kita hanya punya agenda. Nanti Ramadan 1446 Hijriah saya akan full sholat tarawih di Masjid Al-Barokah misalnya, atau saya akan full itikaf yang di Masjid Al-Barokah. Ada kalau itikaf ya, di Masjidil Haram ya, atau di Masjid Nabawi ya, supaya lebih fokus ya. Hanya punya agenda. Apa yang akan terjadi, wallahu alam, kita tidak tahu. Karena dalam kehidupan kita ini lebih banyak yang tidak bisa kita duga, yang tidak bisa kita perkirakan, yang tidak bisa kita prediksi, ketimbang yang bisa kita perkirakan, yang ketimbang yang bisa kita duga. Ya, saat ini agenda kita sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Barokah. Kemudian kita lanjutkan dengan menghadiri taklim sampai masuk waktu Isya. Selanjutnya mungkin kita akan kembali ke rumah masing-masing. Itu kan agenda kita. Apa yang akan terjadi? Wallahu alam, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Makanya doa ini salah satu senjata umat Islam, doa umul ibadah. Ya, sering-seringlah kita berdoa, perbanyaklah kita berdoa, khususnya agar bisa dipertemukan dengan bulan yang penuh keagungan dan keberkahan,
meraih keagungan dan keberkahan Ramadan 1446 Hijriah. Ya. Dan doa-doa yang lain ya, agar diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan rezeki dan sebagainya. Banyak berdoa intinya. Ya. Baik dengan hati nurani kita sesuai dengan keinginan kita, atau doa-doa yang memang sudah dituntutkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, ya, persiapan ruqyah. Di samping memantapkan kembali ya, azam kita untuk bisa meraih keagungan keberkahan Ramadan. Karena dengan azam yang kuat, dengan keimanan yang mantap, ya, ini menjadi power, menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Ya. Ibadah Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya di bulan itu yang notabene berat dapat dengan ringan kita laksanakan. Karena iman ini bisa menjadi forward, yang jauh bisa menjadi dekat, yang berat bisa menjadi ringan, yang sulit bisa menjadi mudah dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau tidak ada iman, ya, mendengar Ramadan akan tiba, akan datang, akan terasa beratnya puasa lagi, gitu kan. Gitu. Ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, persiapan jasadiah, persiapan yang berkaitan dengan fisik. Kita pahami dalam satu hadis Rasul mengatakan al-mu'minu qawiyun ahabba minal mu'minid dhaif, bahwa mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Makanya salah satu doa yang dianjurkan memasuki Ramadan adalah agar kita mohon kepada Allah agar diberikan kesehatan, dihindari dari berbagai macam penyakit. Artinya kita memasuki Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Sebab kalau kita sakit, sulit kita bisa meraih keagungan dan keberkahan Ramadan. Ya, kan salah satu keagungan dan keberkahan Ramadan adalah puasa. Ketika kita sakit, kan sulit kita untuk berpuasa. Bahkan menjadi salah satu rukhsah yang dibolehkan kita tidak berpuasa ketika sakit. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Boleh kita tidak berpuasa ketika sakit. Baik, kalau kita sakit, kita nggak bisa meraih salah satu keagungan dan keberkahan Ramadan, yaitu puasa. Yang dengan wasilah puasa Allah akan menghapus dosa-dosa yang sudah kita perbuat di masa yang lalu, di masa yang silam. Kalau kita sakit, rasa-rasanya Bapak dan Ibu tidak ada di majlis ini. Ada di majlis ini karena sehat. Kita tidak mungkin hadir ke masjid ketika sakit di bulan Ramadan untuk menunaikan sholat Qiyamul Ramadan misalnya, dan menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masjid. Makanya persiapan yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan fisik. Ya, persiapan fisik. Menjaga stamina kita sedemikian rupa. Lebih-lebih ketika memasuki bulan Ramadan, ya harus kita jaga stamina kita agar kita bisa prima terus dari sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Saya beberapa tahun yang silam sering kali merasakan ketika memasuki pertengahan Ramadan itu ngedrop, ya, fisiknya ngedrop, kegiatan bertambah, istirahat berkurang, sementara kita dalam kondisi berpuasa. Ya, setelah saya konsultasi dengan dokter, ya, sebaiknya mengkonsumsi vitamin, gitu kan? Ya, mengkonsumsi vitamin. Alhamdulillah sejak saran yang disampaikan kita konsumsi vitamin, stamina tetap terjaga. Karena kita pahami pada saat kita sahur itu kan selera makan tidak
tidak apa namanya, ya selera makan berkurang ketika kita sahur, ya, sehingga makan mengkonsumsi sedikit, sementara kita berpuasa aktivitas tetap berjalan bahkan bertambah. Dan di sinilah Bapak dan Ibu sekalian, perlunya kita menjaga fisik kita. Ya, dari sejak bulan memasuki Ramadan kita jaga stamina kita dengan berbagai kegiatan yang dapat menjaga fisik kita dengan baik. Termasuk juga bila diperlukan mengkonsumsi vitamin, ya silakan. Tapi harus kita konsultasikan dengan dokter yang paham dengan kondisi kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, persiapan fikriyah. Ini persiapan individu yang ketiga adalah persiapan fikriyah. Persiapan yang berkaitan dengan syariat, ilmu, ya, berkaitan dengan syariat. Kita pahami bersama Bapak Ibu hadirin sekalian, syarat diterimanya ibadah itu hanya dua sebenarnya. Ya. Kalau dua ini ada, dipastikan ibadah kita diterima oleh Allah. Ibadah apapun, sholat, puasa, haji, umroh, dan sebagainya. Yang pertama apa? Niat. Ya. Luruskan niat kita, luruskan hati kita, luruskan langkah kita bahwa ibadah yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Makanya Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal seorang muslim itu tergantung kepada niatnya. Jadi yang mendapat ganjaran, yang mendapat pahala, yang mendapat balasan di sisi Allah bukan yang nampak secara lahiriah, tapi yang ada dalam hati kita. Dan itu hanya kita dan Allah yang tahu. Kita dan Allah yang tahu. Itulah niat. Ya. Sholat misalnya sering saya sampaikan. Ya. Niat orang bisa macam-macam. Tapi yang akan mendapat pahala dan ganjaran di sisi Allah ketika kita melaksanakan sholat adalah semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Puasa juga begitu. Dan itu akan terlihat di bulan Ramadan ketika istiqomah, jamaah istiqomah dari awal sampai akhir. Nah, itu merupakan indikator bahwa dia melakukannya semata-mata karena Allah, walaupun ada faktor yang lain. Yang kedua, harus sesuai dengan syariat, sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah. Sholat misalnya, kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Bagaimana Rasulullah sholat? Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun tertentu. Seperti itulah sholat. Kalau tidak seperti itu, pasti ditolak. Pernah ada yang menanya, kenapa sih sholat subuh 2 rakaat? Kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Nah, disinilah yang kalau sudah berkaitan dengan ibadah, sudah berkaitan dengan akidah, ya, sikap kita namanya ta'abudi, mentaati. Ya memang seperti itu ketentuannya. Nggak boleh kita mengada-ada, menganalisa, kemudian mengada-ada berdasarkan pemikiran kita, tidak boleh. Sebagai satu contoh misalnya, kalau menurut logika, yang enak kan sholat subuh 4 rakaat, sholat zuhur ditukar nih jadi 2 rakaat. Kenapa? Karena subuh itu kan kita baru istirahat panjang, ya, baru terbangun, masih seger, ya, 4 rakaat is okay. Subuh sedang zuhur sedang lelah-lelahnya, sedang panas-panasnya. Itu kan menurut logika kita. 2 rakaat aja ditukar gitu ya, nggak bisa. Itulah namanya harus sesuai dengan syariat. Termasuk ketika Umar bin Khattab melaksanakan
mungkin, karena umat Islam masih sedikit. Kalau sekarang mah jangankan haji, umroh saja sulit untuk kita bisa mencium hajar aswad. Makanya cukup bisa dengan iltijam, dengan mengangkat tangan sambil bertakbir Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dikecup, gitu. Mengangkat tangan ke hajar aswad sambil bertakbir kemudian dikecup untuk memulai tawaf. Apa kata Umar? Gua tahu lu batu. Kalau bukan karena Rasulullah mencium, aku tidak akan mencium. Inilah ta'abudi namanya. Ya. Mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan Allah dan Rasulnya. Sholat 5 waktu, ya 5 sholat wajib 5 waktu, gitu kan? Ya. Ada sholat sunnah rawatib, ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah, ada qobliyah dan ba'diyah, ada yang ba'diyahnya, ada qobliyahnya, nggak ikutin itu. Seperti itu. Termasuk juga ibadah puasa dan lain sebagainya. Jadi di sini kita perlu kembali mempelajari itu. Hal-hal yang berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan, tentang puasa, tentang tarawih, tentang Lailatul Qadar, tentang zakat, tentang infak dan sebagainya. Banyak sekali, karena di puasa itu banyak hal-hal yang perlu kita pelajari. Ya. Sehingga apa? Ketika memasuki Ramadan, bukan lagi kita baru belajar, tapi sudah tinggal melaksanakan. Oh, begini loh puasa. Caranya. Ya. Oh, begini loh Lailatul Qadar, kejadiannya, bagaimana kita bisa menggapai itu dan sebagainya. Ini yang berkaitan dengan fikriyah. Ya, bisa dengan cara membaca buku-buku, ya, bisa menghadiri majlis-majlis ilmu seperti ini, atau juga melalui kajian-kajian streaming menggunakan teknologi yang sekarang banyak kemudahan kita dapati, ya, untuk menambah pemahaman kita berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan, sehingga ketika memasuki Ramadan kita tinggal action, kita tinggal melaksanakan, ya, tidak lagi mempelajari tapi tinggal melaksanakan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, itu persiapan pribadi yang ketiga. Persiapan pribadi yang keempat adalah persiapan akhlaki, persiapan yang berkaitan dengan perilaku, berkaitan dengan perbuatan, dengan tingkah laku kita. Kenapa? Karena puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja, ya, tapi juga menahan seluruh anggota tubuh kita. Seorang ulama besar, Imam Ghazali, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, beliau membagi puasa itu menjadi 3 bagian, ya. Puasa umum, yang kedua puasa khusus, yang ketiga puasa khususil khusus, ya, sangat khusus, gitu. Puasa umum itu adalah orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan haus saja, yang lain-lain tidak ditahan. Itu puasanya orang umum. Kita bisa mengintrospeksi diri kita terhadap ibadah puasa yang sudah kita lakukan. Kalau tahun kemarin baru terbatas itu, berarti harus kita tingkatkan. Pada puasa khusus, puasa yang khusus, yaitu bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga mampu mengendalikan seluruh anggota tubuh kita, ya, lisan, pendengaran, ya, juga termasuk tangan, kaki, mata, telinga, ya, juga harus dikendalikan. Ya. Itulah menahan seluruh anggota tubuh kita berkaitan dengan akhlak, sehingga betul-betul sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya dalam kita melaksanakan ibadah puasa.
tingkat yang tertinggi itu adalah khusus ya. Bukan hanya secara fisik ya, tetapi secara hati nurani pun dia betul-betul mampu mengendalikan diri dari berbagai penyakit hati yang ada pada dirinya. Ya, di antara penyakit hati itu adalah sombong, kemudian tamak atau serakah, kemudian kikir atau pelit atau medit dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan dengan kita bermuhasabah terhadap ibadah puasa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu, itu bisa kita tingkatkan. Kalau di masa yang lalu masih termasuk ke dalam puasanya orang umum, tahun ini kita tinggalkan kepada puasa yang khusus. Kalau sudah khusus, ya lebih tingkatkan lagi kepada khusus yang khusus. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang kelima, berkaitan dengan persiapan individu, persiapan pribadi. Tidak kalah pentingnya adalah persiapan yang berkaitan dengan mal, yang berkaitan dengan harta. Ya, salah satunya tadi saya sampaikan bahwa di dalam Ramadan itu banyak amalan-amalan yang dikaitkan dengan harta, sehingga kalau kita tidak memiliki harta, sudah dipastikan kita tidak bisa melaksanakan itu. Ya. Secara teori mungkin pernah saya sampaikan dalam beberapa kesempatan. Secara teori harusnya pengeluaran kita di bulan Ramadan itu lebih sedikit bila dibandingkan dengan pengeluaran di luar bulan Ramadan. Tapi secara fakta dan realitanya, justru pengeluaran di bulan Ramadan jauh lebih besar ya, dibandingkan dengan pengeluaran di luar bulan Ramadan. Ya. Yang membuat itu tidak lain adalah kita sendiri, ya, karena berlebih-lebihan dalam segala hal sehingga pengeluarannya berlipat ganda. Apalagi kalau misalnya ada agenda kita pulang kampung, silaturahim dengan keluarga di kampung, itu tambah lebih besar lagi pengeluaran yang perlu kita ingat. Makanya persiapan mal ini tidak kalah pentingnya. Ya. Bahkan kalau orang-orang tertentu yang ekonominya sudah mapan begitu, ya 11 bulan digunakan untuk mencari maisha, 1 bulan fokus untuk ibadah. Ya, supaya kita fokus ibadah, ya salah satunya adalah dengan menunaikan ibadah umroh di bulan Ramadan. Ya, kalau misalnya ingin fokus selama 1 bulan penuh, ya umroh selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Ya. Kalau kita kebanyakan rasa-rasanya kan mungkin belum bisa. Ya. Bisa aja suatu saat kita agendakan, suatu saat kita ingin fokus ibadah, bisa menunaikan ibadah khususnya di bulan Ramadan supaya kita bisa fokus. Yang jelas, Bapak Ibu sekalian, persiapan materi juga tidak kalah pentingnya, ya, agar kita bisa memaksimalkan. Maka nanti ada it'am wa ta'am, ada memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, ya. Bahkan nanti di Al-Barokah itu selalu ada program i'tikaf, ya, yang di dalamnya kita memberikan makanan, makan sahur pada jamaah yang i'tikaf, ya. Dan itu tidak mungkin kita bisa ikut kalau kita tidak memiliki harta. Ya, kalau kita memiliki harta kan kita bisa, oh saya nanti malam ke 21, oh saya malam ke 22, oh saya malam ke 23. Ya, alhamdulillah selama ini panitia Gerakan Ramadan Masjid Al-Barokah tidak pernah mengalami kesulitan berkaitan dengan sahur untuk jamaah yang i'tikaf di Masjid Al-Barokah. Ya, salah satunya karena memiliki mal tadi berkaitan dengan harta. Nah, ini yang berkaitan dengan persiapan pribadi, Bapak dan Ibu sekalian. Ada 5 hal yang perlu kita siapkan dari jauh-jauh hari, ya. Ya, makanya bulan Rajab ini merupakan bulan persiapan, ya, untuk kita bisa meraih keagungan dan keberkahan Ramadan 1446 Hijriah.
Kemudian yang kedua, persiapan berkaitan dengan lingkungan. Ya, yang pertama ya berkaitan dengan rumah. Ya, rumah. Termasuk juga hal-hal yang perlu kita lakukan dalam rangka menyambut Ramadan. Salah satunya bertahniah, ikut merasakan aura kebahagiaan, aura kegembiraan dengan datangnya Ramadan. Bentuknya macam-macam. Ya, kalau kita dalam rangka HUT kemerdekaan, pasang bendera gitu kan. Ya, ini kita dengan cara pasang spanduk misalnya. Tiap rumah pasang spanduk, nggak usah yang gede-gede, spanduk kecil itu menambah kemeriahan. Ya, dalam rangka kita bertahniah datangnya Ramadan. Ya, termasuk juga berkaitan dengan fisik ya rumah kita. Ya. Kalau memang perlu diperindah, dibuat nyaman sehingga kita merasa lebih happy ketika memasuki bulan Ramadan. Baik berkaitan dengan fisik, suasana di dalam rumah dan lain sebagainya. Dan tidak kalah pentingnya ya adalah yang berkaitan dengan apa? Layar kaca. Lingkungan itu yang sangat besar mempengaruhi yang ada di rumah kita itu adalah layar kaca, TV. Ya. Baik mengenai jam tayangnya maupun acara-acaranya. Kita lebih selektif lagi ketika berada di bulan Ramadan. Ya, kalau bisa mah ya kita sepakat nih. Ya, dari maghrib sampai selesai tarawih tidak ada TV yang hidup. Emang gak ada yang hidup ya TV? Kan dulu ada program mengaji dari maghrib sampai isya, program pemerintah Kota Depok, cuma gak jalan. Nah sekarang khusus jamaah Masjid Al-Barokah dari maghrib sampai tarawih TV gak hidup. Ntar habis tarawih baru hidup. Ya, ini yang harus memberi yang mulai ini orang tua. Ya, jangan sampai justru orang tuanya yang asik-asik gitu kan. Karena banyak kita dapati itu seperti itu. Ya. Kan kalau tidak hidup, setidaknya bisa kita sama-sama baca Quran, bisa tadarus dan lain sebagainya. Itu banyak sekali pengaruhnya. Cuma mematikan televisi dari maghrib sampai tarawih saja itu udah luar biasa. Ya. Kebersamaan antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, antara anak dengan anak, ya antara suami dengan istri, ya. Nah itu salah satu yang berkaitan dengan rumah. Yang kedua, saya beralih ke tempat ibadah, ya. Masjid ataupun mushola. Nah, sering kembali saya luruskan lagi bahwa kalau di Arab itu yang disebut masjid, di sini mushola juga disebut masjid kalau di Arab. Kalau kita kan kalau mushola tidak digunakan untuk sholat Jumat disebut mushola. Kalau digunakan untuk sholat Jumat disebut masjid. Tapi kalau di Arab baik yang digunakan untuk sholat Jumat maupun yang tidak digunakan untuk sholat Jumat disebut masjid. Ya, masjid. Hanya bedanya kalau digunakan untuk sholat Jumat itu ada tulisannya masjid jami. Jadi kalau tulisan masjid jami, bahwa masjid ini digunakan untuk sholat Jumat. Tapi hanya tulisan masjid aja gitu, berarti kalau paham kita di sini adalah mushola. Ya, masalah. Nah, menyambut Ramadan ini, menyambut bulan yang penuh keagungan dan keberkahan, ya, pengurus DKM Masjid Mushola harus mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri, baik berkaitan dengan fisik maupun non fisik. Ya, berkaitan dengan fisik misalnya, kalau misalnya kondisi masjid atau musholanya sudah perlu dicat, gitu, jadi
pengajian di remeng-remeng gitu ya. Jadi kan pengaruh, bawaannya ngantuk ya. Atau ketika Ramadan itu kan jamaah bertambah ya. Nah, ada jamaah masjid yang ketika Ramadan justru jamaah itu merasa nggak betah ada di masjid. Kenapa? Panas ya. Makanya hal seperti itu pengurus DKM perlu mempersiapkan ya. Kalau sekarang pakai AC atau minimal pakai kipas angin dilengkapi, lampu-lampu disiapkan sedemikian rupa ya. Termasuk juga mengantisipasi kalau jamaah melebihi kapasitas yang ada ya, menambah tempat untuk sholat dan lain sebagainya. Secara fisik ya perlu dipersiapkan. Nah, secara non fisik adalah kegiatan-kegiatan untuk mensiarkan, memakmurkan masjid supaya lebih makmur lagi ketimbang di luar bulan Ramadan. Termasuk misalnya kayak di Al-Barokah. Ini kita sudah mempersiapkan. Kami pengurus DKM sudah jauh-jauh hari menyusun petugas imam, para mubalik yang akan mengisi kegiatan tarawih, yang akan mengisi kegiatan subuh, yang akan mengisi kegiatan-kegiatan sifatnya insidental di hari-hari Minggu, kita sudah siapkan. Ya. Jadi memang sudah disiapkan. Cuma kalau pengurus tidak menyiapkan, nanti nyiapin 1 minggu menjelang puasa, udah nggak kebagian ustaz. Wah, saya udah ada jadwal di sini, dikasih jadwal ini udah bentrok semua. Kita jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan diri. Ya, kalau tidak kebagian nanti, ya. Nah, itu salah satu bentuk. Terus kegiatan apa yang akan kita laksanakan? Ya, kita tingkatkan, termasuk misalnya kuliah subuh. Kalau di bulan biasa di Al-Barokah ini hanya setiap hari Sabtu ya, tapi di bulan Ramadan kita tingkatkan ya, hari Sabtu, hari Selasa dan hari Kamis ya. Sabtu, Selasa dan Kamis. Masih banyak masjid yang notabene juga besar ya. Ketika di luar Ramadan seminggu sekali kuliah subuhnya, ketika Ramadan seminggu sekali juga gitu ya. Harusnya lebih ditingkatkan untuk dalam rangka kita memakmurkan masjid, mensiarkan Ramadan, bulan yang penuh keagungan dan kebahan. Itu berkaitan dengan persiapan non fisik ya. Termasuk misalnya kalau sound systemnya kurang bagus ya harus disiapkan ya. Kalau hari-hari biasa jamaah hanya terbatas pada di ruang dalam, kan kalau di luar di Ramadan awal-awal terutama sampai keluar-luar. Nah, jangan sampai jamaah yang di luar ikut sholat itu nggak dengar suara imam karena tidak ada sound system yang ada di luar. Nah, 3 hal yang sepele seperti itu harus disiapkan agar jamaah merasa nyaman, merasa betah ya, merasa happy, merasa senang ketika berada di masjid, bahkan merasa betah berlama-lama di masjid. Banyak jamaah-jamaah kita di Al-Barokah ini terutama berkaitan dengan sholat tarawih, juga berkaitan dengan iktikaf. Mereka lebih memilih iktikaf di masjid karena merasa sejuk, merasa merasa nyaman karena fasilitas yang sudah kita siapkan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini hal-hal yang perlu kita siapkan ya, agar keagungan dan keberkahan Ramadan khususnya 1446 Hijriah ini dapat kita raih secara optimal dan maksimal. Setelah kita mempersiapkan diri juga secara optimal dan maksimal, baik yang berkaitan dengan fisik, berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan lingkungan, dan juga hal-hal lain yang perlu kita siapkan. Sehingga pada akhirnya nanti selepas Ramadan kita akan menyandang predikat muttaqin
muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa sesuai dengan tujuan disyariatkannya ibadah puasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sengaja 2 bulan menjelang Ramadan kita kaji tema ini agar kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, memberkahi segala rezeki kita, jadikan anak kita anak yang soleh dan solehah, yang taat beragama, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi masyarakat, bangsa serta agama. Bila yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya hajat, punya impian, punya harapan, punya keinginan juga dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dapat dipertemukan dengan Ramadan 1446 Hijriah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.